Salam sejahtera untuk kita sekalian, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak Jemaat GKI Bukit Hindu, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur karena tetap bisa beribadah baik di gereja ini maupun di rumah. Bagi jemaat yang harus di rumah, maka ibadah ini dapat diikuti secara virtual. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Jemaat berdiri dan menyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 sampai yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh bersukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Dan bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani hari ini, esok dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 12 sampai 23 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, seluruh bangsa ini berangkat, tetapi Engkau memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikianlah Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah kamu suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini bukanlah karena engkau berjalan bersama-sama dan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan dan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari kehidupanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan terusi karuniamu kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi berfirmanlah, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menunggangi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang bagi langkah kami. Karena itu di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, kami mau mendengar dan mengartikannya bagi kehidupan kami. Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan maksud-Mu, sehingga kami sekalian boleh memiliki panduan yang berharga bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, nas yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan, yaitu terdapat dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Untuk pembacaan ini, saya turut sertakan jemaat yang berada di gereja. Saya membacakan bagian ayat pada nomor yang ganjil dan disambut oleh jemaat Tuhan di nomor yang genap.
dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur karena kita boleh beribadah di gereja ini. Bagi jemaat yang mengikuti protokol kesehatan, kita boleh ibadah di gereja, dan bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah tetap bisa mengikuti ibadah ini. Dan pada hari ini jemaat Tuhan yang kekasih, Injil Matius kembali akan kita mau maknai untuk kehidupan kita sekalian, secara khusus pada pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang Farisi kita tahu adalah orang yang senantiasa tidak menginginkan Yesus melakukan hal yang baik dan yang benar itu. Jadi orang Farisi ketika Yesus hadir, mereka merasakan bahwa ini adalah suatu masalah bagi mereka. Karena dengan kehadiran Yesus pasti akan mengganggu mereka dan mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Karena itu mereka dengan berbagai upaya mau menyingkirkan Yesus. Dan salah satunya jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus yang terdapat dalam cerita perikop yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar, di mana orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian. Herodian itu adalah orang yang menjadi pendukung Herodes ya. Jadi pendukung Herodes, mereka mengajak orang-orang Herodian ini agar datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan yang tentu saja melalui pertanyaan itu harapan mereka Yesus boleh disingkirkan ya. Itu harapan mereka yang pertama dengan pertanyaan itu. Kalau Yesus salah menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, maka Yesus akan dipenjara. Pertanyaannya apa? Yang terdapat dalam nas kita tentang apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau
Tidak. Ya, karena bagi orang Farisi, membayar pajak kepada kaisar itu memiliki masalah yang cukup berarti bagi mereka, karena pada dasarnya, pada umumnya harta milik orang Israel adalah milik Allah, sehingga bagi mereka ketika diwajibkan membayar pajak kepada kaisar, berarti mereka memberi milik Allah itu kepada penjajah. Ini yang sangat mereka tidak inginkan terjadi, ya. Dan selanjutnya mereka sungguh-sungguh memiliki harapan ketika pertanyaan yang mereka ajukan itu Yesus terjebak dalam menjawabnya. Karena bila Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka bisa saja mereka menuduh Yesus menghasut rakyat dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Romawi. Dan sebaliknya, bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya. Ini jebakan yang luar biasa, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Yesus, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, itu tidak akan terjadi. Ya. Karena Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Karena Yesus tahu bahwa dengan pertanyaan yang mereka ajukan, mereka mau mencobainya. Dan jawaban Yesus yang membuat mereka heran dan pergi, jemaat Tuhan. Pergi meninggalkan Yesus. Ia meminta supaya uang itu ditunjukkan kepadanya, dan disitulah ia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban yang luar biasa bijaksana, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Yesus, sehingga baik orang Farisi maupun orang Herodian ini tidak lagi mampu untuk mencari kekurangan, kelemahan dari Yesus itu sendiri. Dalam kalimat yang disampaikan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini Yesus telah membuat suatu perbedaan, ya. Bukan berarti dari kata-kata ini, dari kalimat ini ia mau menjatuhkan, ya, pemahaman pada waktu itu, tidak, ya, tapi ia meluruskan pemahaman, dan ini lebih penekanannya pada ketaatan. Pemahaman pada ketaatan. Mengapa ini disampaikan oleh Yesus? Karena diketahui oleh mereka pula pada waktu itu, dan kita pasti juga pada masa ini, bahwa ketaatan kepada pemerintah itu, ya, kalau kita membayar pajak, ketaatan kepada pemerintah adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah, atau
kepada Tuhan yang kita sembah. Ketika pemerintah tidak berjalan dengan prinsip keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, otomatis akan ada suatu pertentangan. Dan karena itu Yesus tidak mempertentangkan akan hal itu, baik kepada kaisar maupun kepada Allah. Karena keduanya, ya, keduanya ini merupakan sesuatu yang berhubungan erat antara satu dengan yang lain. Karena dalam tulisannya Martin Luther pernah mengatakan seperti ini, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa Martin Luther menyebutkan orang Kristen itu berada di dalam dua kerajaan, ya. Dikatakan yang pertama adalah kerajaan sorga, dan yang kedua adalah kerajaan dunia atau negara. Namun bukan berarti keduanya atau kedua kerajaan itu memiliki kedudukan yang sama. Bukan demikian, ya. Tidak sama kedudukan. Bahkan, ya, kerajaan kaisar tidak dibandingkan dengan kerajaan Allah. Jadi ini menurut penyampaian yang diungkapkan oleh Martin Luther. Jadi berbeda. Sementara kita hidup di dunia, ya, kita menjalani, mentaati, ya, mengikuti peraturan yang ada di dunia ini, ya. Sementara itu kita juga ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti kita nanti saja urusan sorga, urusan berkaitan dengan Allah, bukan berarti seperti itu. Kita sepanjang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, wujud kita mentaati Allah yang kita sembah itu adalah kita juga mentaati apa yang ditetapkan, diatur oleh pemerintah kita, oleh dunia ini. Seperti membayar pajak. Karena membayar pajak itu adalah wujud dari dukungan masyarakat, rakyat terhadap pemerintah, agar dengan pembayaran pajak itu pemerintah bisa mengatur segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat, rakyat itu sendiri dari apa yang diberikan oleh rakyat itu kepada pemerintah. Misalnya infrastruktur jalan kita bagus, dari mana itu? Salah satunya juga sumber pendanaan itu adalah dari pajak yang diberikan oleh masyarakat atau rakyat kepada pemerintah dan yang lain-lain. Jadi hal ini mau mengatakan kepada kita, betul kita hidup di tengah-tengah dunia ini, betul kita sebagai orang Kristen, tapi bukan berarti seperti orang Farisi katakan karena ini semua adalah milik Allah tidak boleh dibagikan kepada yang lain-lain gitu. Tidak, ya. Tapi Tuhan mempercayakan semua yang ada dalam kehidupan kita ini untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan juga untuk kita mendukung pemerintah kita, untuk mendukung apa yang dilakukan, yang dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Jadi wajib kita membayar pajak. Bukan berarti pula jemaat Tuhan yang kekasih bahwa kalau kita sudah bayar pajak ya nggak usah lagi memberikan apa yang harusnya kita berikan untuk Tuhan, ya, yang kita biasanya beri melalui gereja atau melalui orang-orang yang ada di sekitar sekeliling kita, ya.
Kan kita banyak menyaksikan orang-orang yang di sekitar, sekeliling kita itu kan membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Itu juga salah satu. Tapi bukan berarti saya katakan itu membayar pajak, bukan ya. Tetapi semua yang kita lakukan itu kita mau wujudkan sebagai bentuk kita mempersembahkan untuk Tuhan. Ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, ya, siapapun kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lepas dari tujuan untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita. Kalau semua melihat bahwa ini, merenungkan hal ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya, saya yakin, saya percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini Tuhan akan terus memberkati, menyertai hidup kita. Hari ini sungguh luar biasa jemaat Tuhan yang kekasih. Bagaimana melalui nas ini mengingatkan kita akan kewajiban kita. Kewajiban terhadap bangsa dan negara. Kewajiban kita terhadap Allah kita, Tuhan kita, guna mendukung pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberi persembahan, dan biasanya setiap kalau kita laksanakan ibadah, kita datang tadi pada pagi hari ini sudah di depan gereja, kita sebagian besar dari kita sudah pasti menyerahkan persembahan syukur kita, karena dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini mengharuskan kita berbeda dari biasanya, yang biasanya kita tuntun untuk menyerahkan persembahan. Sekarang kita sudah siapkan di depan gereja tadi bahwa kita sudah menyerahkan persembahan kita, dan ini bentuk ketaatan kita. Dan saat ini pada situasi virus corona yang mendunia, yang mengganggu kesehatan kita manusia, kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, akan terus dipakai dengan caranya yang ajaib, ya, memberikan para perawat, dokter atau siapapun untuk menolong mereka yang terkena, dan juga akan menemukan vaksin untuk virus ini. Karena itu kita dukung terus, ya. Nah, jangan lengah kita atau jangan lalai kita untuk membayar pajak, sehingga pemerintah tetap bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan sebagai orang percaya kita taat untuk kesemuanya itu, dan juga kita sebagai wujud kita mentaati akan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk dapat melaksanakan ini semua dalam sepanjang hidup kita. Kita mau memberi diri dan hidup ini hanya untuk kemuliaan Dia, dengan caranya yang terus menuntun kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mana menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dan senantiasa taat kepada firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, dalam ungkapan syukur dan kebahagiaan kami karena napas kehidupan masih Tuhan percayakan bagi kami, kami mau memberi diri dan hidup ini untuk menjadi alat di tangan-Mu,
untuk menjadi umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu dengan setia, dengan benar. Terlebih ya Bapa di surga, untuk dapat memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Karena kami, seperti firman-Mu, adalah surat Kristus yang bisa dibaca dimanapun kami ada dan berada. Inilah kami sekalian ya Tuhan, dan pula inilah gereja-Mu dalam kehidupan di pelayanan. Pun kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, para pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, atau siapapun yang memberi diri untuk pelayanan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memakai kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Dan juga kami memohon agar kiranya bangsa kami, negeri kami ini tetap menjadi bangsa dan negeri yang sungguh-sungguh bekerja sama dalam menjaga, menciptakan keamanan, kedamaian. Dan pemerintah kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan adil, dengan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang mereka menahan diri untuk datang ke gereja ini karena usia mereka yang tidak muda lagi. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, bagi mereka yang dalam suasana duka cita, kami mohon kiranya ya Bapa, Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka menghadapi setiap hal dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan mereka sedetik pun di perjalanan hidup mereka. Kami berdoa untuk generasi muda Kristen, para pemuda, pelajar, mahasiswa, dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam cita-cita mereka ya Tuhan. Engkau yang mengawal mereka, memegang erat tangan mereka, menuntun langkah mereka. Mereka tetap berjalan di jalan Tuhan dan menggapai akan masa depan yang sungguh ada sesuai dengan janji-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keberadaan kehidupan kami semua, baik yang boleh datang ke gereja ini, jemaat Tuhan yang di rumah maupun di mana saja berada. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini, secara khusus sepanjang minggu ini, di dalam kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjalaninya dan memberi diri hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Bapa, kami ingat juga kan saudara-saudara kami yang sepanjang 1 minggu ini mereka boleh berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang menolong mereka agar sungguh-sungguh kebahagiaan sukacita itu dapat mereka rasakan dan mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi semua ya Tuhan
biarlah kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam rasa takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepanjang kehidupan ini. Diberkati dokter atau perawat atau siapapun yang dalam tugas menolong para pasien, baik pasien corona maupun pasien-pasien lain akibat penyakit lain. Tuhan kiranya memakai mereka untuk dapat menolong sesama seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Bapa, doa pinta permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan, kasih dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata kami terima dan nikmati. Rezeki dan berkat Tuhan terus diberikan melalui usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kami. Sekarang kami mau selalu mendukung pelaksanaan pelayanan bagi sesama dan kebenaran Injil di dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan dan persembahan kami, agar senantiasa layak di hadapan-Mu, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi penyerahan persembahan syukur, baik bagi jemaat yang sudah menyerahkannya kalau di gereja, dan bagi jemaat yang di rumah, kita menyanyi Di Sini Aku Bawa. Semoga berkenan, berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sendiri ya Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu